billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat malam ini mengkaji akhir daripada surah Al-Isra atau akhir surah Bani Israil. Qala Allah Ta'ala Qul id'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisalatika wala tukhafis biha wabtaghi baina dzalika sabila. Makna secara bebas, Allah berfirman kepada Rasulnya Nabi Muhammad, Qul, katakan olehmu hai Muhammad, Ud'ullaha, panggillah, serulah, berdoalah dengan menyebut Allah. Awid'ur Rahman, atau engkau sebutlah, panggillah, serulah, berdoalah dengan menyebut Ar-Rahman. Pada ayat ini ada dua nama Allah. Pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman. Allah nama Allah, Ar-Rahman juga nama Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa memanggil Allah itu boleh, bahkan dianjurkan. Kan hanya boleh, dianjurkan malah. Itu tidak hanya memanggil dengan Allah, tapi kita diserukan juga memanggilnya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan sebagainya, sebagaimana yang terdapat dalam Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang indah, yang elok, nama-nama Allah yang terpuji semuanya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faju'ila yaqulu fi sujudihi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa di dalam sujudnya itu pada suatu waktu Nabi pernah mengucapkan pada sujudnya itu, ya mungkin selain dari Subhana Rabbiyal A'la, yaitu yang beliau ucapkan adalah Ya Allah, Ya Rahman, memanggil nama Allah dan memanggil nama Rahman. Faqala Abu Jahal, lalu Abu Jahal berkomentar terhadap yang Nabi ucapkan. Dengan Allah Nabi ucapkan Ar-Rahman, Ya Rahman. Apa komentar Abu Jahal? Biasanya yang namanya komentar Abu Jahalnya hanya positif. Pasti yang komentar itu selalu miring, bahkan bukan miring, menghembu. Ini komentar Abu Jahal pun katanya umat. Ya, begitu mulianya Nabi, nah saja pakainya. Pasti itu di dalam pandangan Abu Jahal pasti ada aja kesalahannya. Ya namanya juga Abu Jahal. Jadi orang-orang yang selalu melihat orang lain dari sisi negatifnya, na fotokopi Abu Jahal saja. Nah gu fotokopi dro gile Abu Jahal. Setiap dia komentar kepada orang, susah dicari komentar yang positif. Mbak Ron kiban tungku ya. Hana dia dengar yang gom sekali. Saya dia tanya habe yang negatif pegah. Pakan hang pegah tiga. Oh manjan ku bere yang bere. Hantam dia dengar yang bere. Peh tablau baru na bere. Selalu ngomongnya yang tidak bere, selalu yang negatif, selalu yang kurang. Dan itu adalah duplikasi, fotokopi akai Abu Jahal, ya. Abu Jahal itu selalu melihat Nabi dari sisi salah, padahal Nabi tidak salah. Masa andai jihina Abu Jahal mentang Getanya yang ke Nabi bayangkan Nabi itu salah oleh Abu Jahal, pulau meletak tanya. Apa komentar Abu Jahal di sini? Inna Muhammadan yanhana an alihatina
wa huwa yad'u ila ilahaini. Nabi Muhammad telah menghalangi kami untuk memanggil Tuhan kami yang satu. Ya pegah le Abu Jahal, nyan Muhammad gak kun ya Allah ya Rahman. Gepegah Tuhan sidro. Wa huwa yad'u ilahaini, igaknya Tuhan gehoi dua draw. Jadi ya Allah satu, ya Rahman satu. Dianggap oleh Abu Jahal Nabi itu memanggil dua Tuhan. Boleh Nabi Muhammad kepekah Tuhan tanya tidak tegu hei gaknya dua draw. Begitu maksudnya. Maka turunlah ayat ini, fa anzalallahu hadhil ayata. Lalu Allah turunkanlah ayat ini, yaitu qulid'allaha awid'ur rahman. Wa ma'nahu annahuma ismani lillahi ta'ala. Padahal maknanya keduanya itu Allah Ar-Rahman itu ismani, dua nama, bukan dua pemilik nama, dua nama. Yang pemilik nama kan satu juga, Allah. Timae piji, si Ismail piji. Yang mana kira-kira? Kalau yang mabak tanya orang gehoi dilakap dua. Kanyan si Pak kecil bigatnya, Pak Muslim bigatnya menang kira-kira kalau dulu kan. Jadi bukan berbilang-bilang yang punya nama, tapi hanya berbilang-bilang nama. Fasammuhu bihadzal ismi au bihadzal ismi. Kita dibolehkan, silakan saja menyeru nama Allah. Ya Allah, berilah kami kemudahan. Panggil lain, ya Rahman, berilah kami kasih sayang. Ya boleh disilahkan itu memanggil nama-nama Allah yang indah, bahkan bukan dua. Cuman dalam kasus ini dua, karenanya peristiwa Bapak Tenyan. Disampaikan bahwa annahuma, kedua nama itu ismani, yaitu dua nama, bukan dua pemilik nama. Ayyamma tad'u, Allah lanjutkan, mana saja yang kamu panggil, nama apa saja yang kamu seru, mau panggil Allah, mau panggil Ar-Rahman, panggil Ar-Rahim dan lain-lain, maknahu ay hadaini al-ismaini, samaitum wa dzakartum. Jadi nama-nama itu adalah dua nama yang diberikan oleh Allah sendiri. Yang memberi nama Allah itu Allah sendiri. Taubuhnan Allah Ar-Rahman, draw gebuh Allah. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan dirinya itu Ar-Rahman. So yang buhnan Ar-Rahim, draw Allah. Jadi nama-nama Allah tauqifiyah. Nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang bukan pemberian manusia. Maksudnya adalah nama-nama yang memang Allah sendiri yang memberi nama. Sama seperti ayat Quran, sama ya. Surat-surat Al-Quran. Sobohnan surat Al-Baqarah. Kepugi abuh surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kan artinya lembu betina. Darubah lagi tanya, lembu ayam betina. Hanjut. Karenanya adalah tauqifiyah. Itu sudah merupakan yang sudah ada. Karena Allah yang memberi nama itu. Sama dengan Asmaul Husna ini. Falahul Asmaul Husna. Bagi Allah itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang elok, nama-nama yang sangat cantik, indah, elok, cantik, nama-nama yang halus. Maka dibuat husna, bukan hasanun. Husna, bahasa Arab itu lafaz tasghir namanya. Kalau dipanggil untuk anak ya bani, itu biasa saja. Hei anak sini, itu ya bani. Tapi kalau halus, ya bunayya, tasghir namanya dalam ilmu nahwu. Wahai buah hatiku. Jadi nama-nama Allah bukan hanya nama hasanun, tapi juga husna, nama-nama yang sangat indah sekali.
Ya, maka itu dihafal sebagaimana di dalam hadis Nabi. Panjang hadis itu memuat 99 nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna yang kita tempel-tempel itu. Mudah-mudahan itu bisa dihafal karena dulu banyak sekali musabaqah lomba menghafal Asmaul Husna. Itu bagus sekali. Di samping itu jadi doa karena kita memanggil-manggil Allah. Allah senang melihat hambanya itu menyebut-nyebut namanya. Pat orangnya lungkalan ceramah. Oh, kata lu tapi namanya tak nak buka mentang nah. Ada kelompok yang mengatakan tak sebut nama Allah hanya je ke zikir. Ada itu di video beredar. Maksudnya kita menyebut nama Allah tidak dihitung sebagai zikir. Nya miona juara lomba lucu, nya yang paling lucu kan. Masa tersebut nama Allah hanya je ke zikir. Allah, Allah, Allah. Dianggap itu bukan zikir. Jadi miona pegat lomba lucu, nya juara tha. Ku makna cukup lucu urang pegahnya, masanya oleh kenyan. Menyebut nama Allah itu kan zikir. Kita mengingat nama Allah termasuk dengan lidah, apalagi dengan hati. Jadi tak sebut-sebut nama Allah, nyanjik ke zikrullah. Maka berfahala. Maka Asmaul Husna itu kan nama-nama Allah. Berangkat puji takun itu nama-nama Allah. Itu kita sudah berzikir pada Allah. Maksud tanya takun ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Takun sampai tu, sampai kuat babah-babah tu. Itu zikrullah. Walaupun tidak ditambah dengan kalimat-kalimat lain. Maksud ya salam, salimna wal muslimin. Yang kata tamah lah juga hayalam. Nyo hana ada tamah. Ya salam tok takun kedrot ya salam. Maksudnya wahai Allah yang Maha memberi selamat, wahai Allah memberi selamat, wahai Allah memberi selamat. Nyan mantang dakun sudah menjadi zikrullah. Jadi saya tidak mengabaikan 100% yang mengatakan bahwa menyebut nama Allah itu bukan zikir atau doa. Mungkin yang silap, silap pegah, atau pura-pura silap, atau silap yang sengaja. Atau kena silap katnya pun nak silap kok boleh juga. Mudah-mudahan itu tidak demikian. Terus falahul asmaul husna. Bagi Allah memiliki nama-nama yang indah, yakni idza hasanan asma'uhu kulluha fahadhanil ismani minha. Kalau Allah memiliki nama-nama yang sangat indah, bahkan dalam hadis disebutkan 1 kurang 100, artinya 99, maka Allah itu salah satu dari nama yang indah. Ar-Rahman itu salah satu dari nama yang indah. Ketika kita hafal, kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Yang kehina ni doan. Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, kan dan seterusnya. Jadi duanya salah satu dari yang banyak-banyak itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Inilah makna ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nama apapun yang engkau panggil itu semuanya adalah nama Asmaul Husna. Wa makna kaunuha husna annaha mustamilatun ala ma'ani taqdisi. Apa makna husna di sini? Husna adalah yaitu mencakup atas semua makna-makna mentakdiskan Allah dari apa yang tidak patut. Jadi mensucikan Allah, wa ta'zim wa tamjid, yaitu mengagungkan Allah dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Asmaul Husna. Dan untuk memahami Asmaul Husna secara pernama itu sudah banyak kitab yang dikarang oleh para ulama tentang memahami Asmaul Husna.
salah satu yang ditulis oleh ulama kita Indonesia, yaitu Quraish Shihab. Ada kitab buku beliau yaitu Asmaul Husna. Ada juga dalam kitab-kitab berbahasa Arab. Banyak itu. Banyak tentang gepleh makna Asmaul Husna. Ayat berikutnya. Kabeh hotel ni. Dah. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Dan janganlah kamu membesarkan di dalam salatmu suaramu, wala tukhafit biha, dan janganlah kamu gampitkan suara tinggal nada. Tukhafitnya gampit. Buno ge yukun raya beksit. Hana kun juga di hai tak kun di tabak hang bi ke raya. Kon hang bi kun, hang bi ke raya. Berarti mufhum hang bi ke raya. Jiut kun ubut. Bek raya tak nak berahaba. Nyan pu mak saja. Kan hanya berahaba. Berahaba jiut. Bek raya-raya. Bek raya tak nak berahaba. Tapi nasid yang hanjut. Bek raya tak tu gentut. Kipan sid? Bek mentang gentut. Nya hanjut sid. Adik bek pergi batu tu. Tapi punya berahaba. Bek raya tak berahaba orang sakit. Berarti kon hang bi berahaba. Jeut berahaba, man bek mengganggu orang lain, bek raya-raya. Tapi nasib tempat yang mubut hanggebi berahaba. Contoh dengan khatib berkhutbahnya diubut yang hanya berahaba. Maka Nabi gelarang mengatakan diam kepada orang lain. Mina orang berahaba putra, hanggebi perumun. Nagi tegur, bek berahaba ron. Hanggebi khundit, mamaki teman, hanggebi perumun. Dengan hanggebi perumun sama dengan jihanangan le berahaba. Berarti putra ipiyo huroi hanggebi dialog bet dat megahaba ikut don kan megah ke kau lu ku iem ro ke yang ke man kan megahaba si yang hinang kadawa ju maka hanggebi you pasifkan ju silent diam jadi hanjut megahaba bila ana urang megahaba hanggebi tegur supaya ji hanangan nilai megahaba iem geroi mamnya si roi megahaba kan itu yang legok yang pun si periksa nak KTP ya. Kubur kat yang kena dia. Maka ndak boleh mengatakan ansit. Nak iam ke dia. Nyan pi hang bi khun. Sebab mun sambung-sambung aju trian. Mun talo-talo aju. Baik, jadi ini ayat ini wala tajhar, kita ingin melihat bagaimana ditafsirkan dalam ayat ini ya. An Ibni Abbas fi qawlihi wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Hadis dari Ibnu Abbas dalam memberi makna wala tajhar bi salatika, janganlah kamu jiharkan, artinya keraskan suara dalam salatmu, dan juga jangan kamu diam suara hingga tak terdengar. Qala nuzilat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa kana idza shalla bi ashabihi rafa'a sautahu bil Quran. Nabi itu pernah membaca tilawah di dalam salat itu rafa'a sautahu dengan suara yang tinggi. Fa idza sami'ahul musyrikuna, ketika didengar oleh orang-orang musyrik, waktu Nabi baca Quran dengan volume yang tinggi, sabbul Qur'ana. Orang-orang musyrik itu mensabbulkan Quran. Terjemah saja, sabbul sebun. Sebunnya ke seb. Jadi mereka itu seb Quran dari bahasa Arab, sabbun ya. Jadi orang-orang itu memaki Quran. Dengar oleh orang musyrik luar-luarnya memaki Quran dan memaki orang yang membacanya. Memaki orang yang menerima Al-Quran, termasuk memaki nabi-nabi oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Ketika dia mendengar bacaan Quran itu keras, dimakinya Al-Quran. Ini kan mentang penyakitnya, penyakit model hanjut peraya umi kan. Di maksudji ya, maksudji ya. Ya, maksudnya ada orang-orang lain yang mempersoalkan tilawatil Quran ini ya dengan yang tidak pada tempatnya. Tapi nanti ada juga
yang menurut aturannya itu memang untuk maslahat. Tapi ini cerita ini orang-orang musyrik dulu ketika mendengar Quran memaki-maki dia. Maka ya, faqala Allah tabaraka wa taala, maka turun ayatnya, hai Muhammad, baik ayat tak baca. Icaci Quran yang menang ke Allah ba Nabi Muhammad. Maino nah udah caci Quran bukan. Jadi ketika itulah turunnya ayat ini. Fa anzalallahu hadhil ayah. Allah menurunkan ayat ini artinya memberi teguran kepada Nabi Muhammad untuk mengurangi volume suara. You pubut besut. Buno mungkin na suara ji padum tertuh. Maksimum weng unen ditegur oleh Allah Muhammad weng wi besut. Pubut. Tapi weng abe, weng abe kagak dah suruh nale. Jadi disuruh mengurangi volume suara. Ya, bukan dilarang bersuara. Lalu ini wala tajhar bi salatika ay bi qiraatika fayasmaul musyrikuna fasabbul Quran. Mereka mencaci maki Al-Quran. Wala tukhafid biha. Ya, gekelam le Allah getegur Nabi Muhammad. Tapi baik abih hubut, baik abih hana sule. Bunuh Bismillahirrahmanirrahim. Karena getegur, kakak iya. Oh, baik-baik ganti. Jadi kurangi volume, bukan menghilangkan suara. Nah, inilah makna wala tukhafid biha. An ashabika, kalau kamu kecil sekali membaca, kah nadih dengar leur likut. Jadi menyomak imum hana baca jihar kan handih dengar leur likut. Padahal sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh kan jihar sembahyang itu. Berarti di sini bukan larangan untuk kedengaran suara, tapi dalam tafsir dijelaskan asyaddus sauti, yaitu sangat-sangat keras dalam bersuara, nyan yang dilarang. Dan itu banyak ditemukan di dalam penjelasan-penjelasan tafsir lain. Makna tajhar di sini ay asyaddus sauti, yaitu suara yang benar-benar sangat gemuruh, melengking, alias bahasa Aceh suara berinyak. Baik mau berinyak tat. Berinyak yang diambil dari bahasa Inggris break, artinya besar-besar, pecah-pecah, hingga ya menjadi gemuruh dalam bersuara. Nyan yang menjadi larangan. Bukan larangan salat jihar. Mio larangan salat jihar kapayah tak bulan mik-mik ina hang kuimum baca berdehron manteng. Sementara salat maghrib bacanya kedengaran tu imam dan makmum. Kita di sinilah melihat pengertian dari asbabun nuzul ayat ini. Wabtaghi. Jadi yang ditulis tadi fala tasmauhum. Kalau kamu bacanya tidak kedengaran, maka orang di belakang tidak bisa mengikutimu. Berarti baca juga. Wabtaghi baina dzalika sabila, kata Allah. Pilihlah jalan yang di tengah. Kon rayat hat, kon pih hanaduh su, tapi suara yang sedang-sedang saja. Kenapa ya beri-beri? Itu maksud dari ayat ini. Jadi di mana kita tahu? Di ujung ayat. Wa bataghi baina dzalika sabila. Menyo ayat phone, menyo takoh ayat bahaya. Maksud mana? Wala tajhar bi salatika, janganlah kamu jihar suaramu dalam salat. Nan takoh. Sadaqallahul azim. Yang bahaya pengertiannya. Sembahyang maghrib hana pu jihar. Pejut ayat Quran. Wala tajhar bi salatika. Hanjit jihar dalam sembahyang. Subuh pi hanjit jihar. Isya pi hanjit jihar. Pakon nah ayatnya nadalian. Wala tajhar bi salatika. Rupanya wai sadaqallahul azim ya. Utro baujung baca wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan terlalu besar, jangan pula kecil tidak kedengaran. Berarti di antara keduanya sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Ini hidup sedang-sedang saja.
Zada fi riwayatin wa bataghi baina dzalika sabila asma'uhum, ya, sehingga suara kita didengar oleh makmum dan sebagainya. Mau bersin teman-teman, kata bersin nayo, kan sunat orang bersin ngekun alhamdulillah. Maksudnya bersin, jem bersin. Tak kun alhamdulillahnya sunat berdengar si leurang. Alhamdulillah. Dengan didengar leurang, orang lain ni suut yarhamkallah. Man menyatanya hana dah kau lain kah hana itu pun suut. Jadi kun sinyan jihad sid alhamdulillah. Macam ke rata-rata hana lim alhamdulillah. Ujen musim pilih musim pilih. Kakak kun alhamdulillah le. Ujen kacok tisu. Jadi kun le alhamdulillah yang baru cok tisu tikre. Kamu hana kun alhamdulillah pilih. Acim hek menjaga malam baru. Yang kun doa. Ya, kita lanjut lagi. Wala sudah nih, wala tajhar hatta yakhudu angkal Quran, ya. Jadi janganlah kamu jihar itu melampaui daripada yang diperintahkan tadi seperti yang sudah dijelaskan. Waqila, dan juga ada yang memberi makna wala tajhar bi salatika, menyebut bi salatika apa makna? Sembayang. Nasid yang gebuh makna wala tajhar bi salatika, janganlah kamu jihar doamu. Berarti baca doa be jihar pakiban sama ya benar sid. Tapi be ko hayat tino. Wala tajhar bi salatika, janganlah kamu baca doa jihar. Doa je dengar je. Sadaqallahul azim. Panai bukti ron. Na ayat Quran han betih je dengar. Wala tajhar bi salatika. Baca doa baik deh dengar. Baca doa baik deh dengar. Rupanya han habis baca ayatnya. Ci baca habis le. Wa bataghi baina zalika sabila. Berayu dah ni baca doa. Dan pi sampai han ada dengar. Ya di antara keduanya. Man yang baca le tungku imumnya. Kan baina zalika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Yang kan hana ayat hatnya. Yang ayat alhamdulillah itu parwaro gede. Mazidah nyan yang hanggubi. Dan tapi hana itu bukan amin lagi. Bukan logika. Kepu geyu kun do amin ba urang mendoa. Tanya orang dengar doa sunat kun amin. Ya kah ada wai le. Tanya dengar doa sunat kun amin. Kiban dah kun amin myo han deh tak dengar. Berarti menunjukkan kon hanjut baca deh dengar. Cuman dilarang berinyak saja. Inilah dalilnya. Wala wa bataghi baina zalika sabila. Pilih jalan tengah. Tidak berinyak. Tidak juga sampai tidak ada kedengaran kiban dan kun amin. Maksud wairil maghdubi alaihim waladdallin yan mesti hanadeh tak dengar. Kiban jara dan kun amin ya. Kah ada amin. Menanti urang mendoa beno. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekira hanadeh tak dengar, patana pun dua aminnya. Kah amin 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 amin. Mah bacan ke home pokoknya. Ku kun ju sabahna ku tujan baca habis doa. Amin amin amin. Ah jadi yang karilah rumus. Berarti bukanlah ayat ini bukan sebagai dalil untuk melarang orang doa jihar. Karena makna jihar ini adalah asyaddus sauti, suara yang melampaui batas. Idang baganya mendoa, anak-anak min anak tengun Pakon ke tararaya keun doa berutuh linyonggop. Itu saja yang dilarang. Yang kita baca hari-hari kan tidak. Jadi baik sampai dengku fakru radina urut baca Quran wala tajhar bi salatika sadaqallah. Baik sadaqallah sino. Nya kalau habis ujung ya baru habis. Baina dzalika sabila nya hina hidup sadaqallah ji. Wajib baik Abu Nawah lah baca surat.
Nah macam lah pun nama ke macam ke kili. Terus mana lagi ni? Wa huwa qaulu Aisyah wan Nakhai wa Mujahid wa Makhul, yang mengatakan tadi bukan hanya salat tapi artinya juga doa. Karena salatnya doanya maknanya sama. Karena arti utama dari salat doa. Kenapa dikatakan doa? Karena salat itu ada doa-doa di dalam salat. Jadi tercak kesimpulan, boh sembahyang anjuk memberiak-beriak tu atau mendoa, termasuk mendoa di luar sembahyang anjuk memberiak-beriak tu, karena Allah itu maha lembut, maka dipanggil pun dengan lembut, dipanggil pun dengan bagus, dengan indah. Hadis lain, an Aisyata wala tajhur bi salatika wala tukhafid biha, ya sama arti kisahnya. Qalat nuzila zalika fid du'a. Jadi menurut keterangan Aisyah, ayat itu adalah larangan berdoa keras. Menurut yang tadi, larangan baca ayat Quran dalam salat dengan sangat keras. Sama hasilnya. Maksudnya begat tu. Apa tu menyokar raya je tetap naga. Bahkan orang bengehkan gara-gara salah but lah dong. Ba raya su baik lagi yang su ke getah raya su baik kamar raya su ngan leung em su menyokar raya ka beda je. Baik kayak maraya su ngan leung, walaupun kadang-kadang gepegahnya betul. Tapi baik kamar raya su ngan leung. Cuman yang harus ditanya sedikit masuk ilmu sosiologi bacut, benar ilmu sosiologi antropologi. Ya, kadang-kadang tajak dengan suku orang lain, raya yang tu ngawak batak, mohon maaf. Raya su iji god bila genyan, god raya situ. Yang berarti perbedaan gaya, perbedaan budaya, hanya harus kita maklumi. Harus kita maklumi. Ya. Itu kadang-kadang hei ke tanya bos, tak maklumi sih. Mana bos? Hei ke long bos. Ideh kampung long ustaz hei. Nyampe dah maklumi ya. Bagi dia itu mulia. Ayo bos, minum kita bos. Biasa. Saya long nasi ngon lo batal kan. Hormat juga batal dang sembayang. Udah bos aja imam. Itu pun ditanya ustaz. Udah bos aja imam. Berarti otai hei, bos minum kopi kita. Nyampe tanya. Masa long ustaz ya hei bos. Nyan harus memahami situasi dan keadaan, ya. Belum lagi dia dikatakan kau nyen bagi awaknya nyen lembut nyen hana-hana gatha lagi kita fikir kau hebat kau ya. Jadi itulah fungsi daripada kita memahami keadaan orang lain. Baik itu pihak nak usapu kai cias tu. Mbak kabeh betul baru cerita lanjut sedikit lagi. Fa anzalallahu azza wa jalla wala tajhar bi salatika ayat. Makna lain adalah sesuai dengan yang dijelaskan, ya, yaitu wala tajhar bi salatika. Janganlah kamu jihar salatmu, baik maksudnya salat atau artinya itu doa atau salawat. Ay la tarfa sautaka bi qiraatika wa duaika wala tukhafid biha. Maksudnya dalam salat dan dalam doa. Wala tukhafid, jangan pula tidak kedengaran. Inilah dalil yang dijadikan oleh ulama bahwa dalam salat itu mesti ada rukun qauli. Benar rukun qauli, rukun baca. Hanjut iam dan sembahyang. Masa Fatihah diam, enggak pakai met-met babah. Kan hana baca cerita ajihan. Maka melanggar dengan ayat ini. Malu nak baca latih, latih kau baca. Terus wabtaghi baina zalika sabila ay utlub, pilihlah, carilah antara keduanya, ay tariqan wasatan, yaitu pertengahan bainal jahri wal ikhfa, antara keras suara dengan tidak kedengaran. Jadi di tengah-tengahnya. Lalu an Abi Qatadah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakrin, pernah Abi Qatadah, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada Abi Bakrin, Abu Bakar, sahabatnya, sahabat Nabi,
marartu bika wa anta taqra'ul Qur'an wa anta tahfazu min sautika faqala inni asma'tu min najaitu faqala irfa' qalilan wa qala li Umar marartu bika wa anta taqra'u wa anta tarfa'u min sautika faqala inni auqat alwasnan wa atrudu syaitan. Jadi Nabi pernah getegur sahabat ge yaitu Abu Bakar. Putra getegur Abu Bakar, baca Quran di dalam dengar, bedak kan keun, peraya bacut. Ya, menunjukkan jangan sampai tidak kedengaran. Sebab menyata baca Quran deuh dengar li kok nafahala urang dengar kan. Ita nyopi minta mafahala arti karena dapat dengar gedengar agaknya. Karena perintah Al-Qur'an watte ge baca, perintah urang lain putra, dengar. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Berarti memang tabacanya bedeuh dengar. Pu ke doa, pu barangkali pu bedeuh dengar. Sebab nafahala urang dengar. Jadi Abu Bakar pernah membaca Al-Quran itu hana deuh dengar, getegur oleh Nabi. Hai, peraya ucu puluma, peraya puluma. Alingan getegur Sayyidina Umar. Lain model kan. Di Sayyidina Umar lumpah raya baca. Hai, pu baca raya hat. Nyan tafsir daripada ayat, pilihlah jalan yang di tengah, pilih jalan di tengah. Ya. Lagi tak hidang makanan ke jami nah. Ya, mesti tak hidang makanan ke jami. Teta buh-bu ke jami, nyampe hacok hukum standar. Hukum standar. Dumna bu lampingan kira standar. Tu tamu khauri berangkat pulah tanya urace. Buh-bu lampingan teta peduk tato bu lampingannya dumna standar. Karena menyota buh ni tat bu jami ta hidup kala. Hai tak boleh apa yang. Ha? Hai bu lampingan dua-dua ni bu. Adik bak warung pi mana lu ulah domino ka. Tang lagi kabrat tak mahai ber. Maka hantar boh ukuran standar. Upu beo boh bu. Yum pe amak. Bu standar lah. Tapi watai gu pegah lagi nya, bek pu saham. Gu peduk ju saboh dalam sapo cok nyon pajuh ben pegah nithat. Nyan pu saham. Maka memasukkan hom itu larangan juga. Pu saham. Ada kabuh belu-belu je kudeh hinan. Kita raya ampun ke bek sit. Jadi ada standar, ya. Maka oleh karena itu ini juga bagian daripada yang harus kita pahami untuk menempatkan pemahamannya saja. Nah, jadi baik teopi terlalu silap kadang-kadang hanya tepat puduk perform, maka ayat ini memberikan penjelasan pada kita. Cukup sudah satu ayat saja sudah selesai. Kita lanjutkan malam Kamis mendatang. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.